Tulus salam salasun. Sebaiknya membaca salam 3 kali. Tadi udah sekali ya. Ini sekali lagi nanti untuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Namun sebelumnya dilanjut ya tausiah. Saya mohon doanya kepada segenap hadirin yang mana sekarang Bapak saya sakit ya parah. Tadi juga saya tadinya nggak hadir ke sini karena video call lagi parah di Tangerang di Pun Adi, jadi udah nggak bisa ngomong ya. Jadi mohon doanya pada semuanya, mudah-mudahan penyakit yang nempel di badan bapak saya segera diangkat oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan diberikan kesehatan kembali, sehat walafiat ya, penyakit apa saja ya punya Allah ini mudah-mudahan diangkat oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu ya. Al-Fatihah. Uzon li Abi Haji Satib bin Ajari ya syifa Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi marada abi ishfi marada abi ishfi ya syafil amwat ya syafil amra la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wa laman sari'an ajilan innaka kusing dikatakan kaya alhamdulillah. Manusia hidup di dunia tidak lepas daripada 2 perkara. Yang pertama yaitu nikmat, yang kedua musibah. Nikmat yaitu dibarengi dengan bersyukur. Musibah, kalau kita pengen dapat pahala harus dibarengi dengan sabar. Jangan ngarasul lah. Tetapi ada nikmat menjadi musibah alias menjadi siksa, ada musibah menjadi nikmat alias menjadi ibadah. Ya. Kembali. Jadi manusia tidak lepas daripada perkara pertama nikmat. Nikmat harus syukuri. Segala hal apapun di badan kita, sehat, panjang umur, ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar Allah senang sama kita, umur kita dipanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disertai ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barakah. Bagaimana caranya? Syukuri ya. Diberi nikmat sehat, alhamdulillah kita ketika sholat ya menjelang adzan kita siap-siap sholat. Syukur-syukur kita berjamaah ke masjid yang langkahkan kaki kita. Fadilah berjamaah lumayan besar pahalanya, apalagi di waktu subuh ya. Cuman semakin besar pahalanya, semakin males setannya mbah yang goda ya. Di waktu subuh itu kalau kita berjamaah sama seperti halnya sholat semalam tahajud kula lailah. Cuman begitu, jadi ketika semakin gede pahalanya semakin males karena setannya lumayan. Karena sampai-sampai orang yang tidur di waktu subuh kencing, setan kencingin ya, dikencingin setan tuh. Kalau yang tidur dengar adzan bukannya langsung malah selimut jadi kencingin, itu dikencingin setan gitu ya. Hati-hati. Biasaan.
Semakin gede pahalanya semakin lumayan ya. Kita syukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat harta itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jika kita banyak harta, ya infakkan harta kita jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat masjid, fakir miskin, anak yatim, infakkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastilah harta kita akan barokah. Akan barokah. Nah, ketika kita diberi nikmat, ada nikmat menjadi musibah, ada nikmat menjadi siksa. Mana seperti orang yang diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat harta maupun nikmat sehat. Diberi sehat, waktu ibadah cuek-cuek baik. Ya, dengar adzan marah-marah. Malah adzan dikatain gonggongan anjing. Kata Allah, sombong banget. Ini adzan kan produk Allah. Bahkan Allah yang nyuruh melalui impian daripada Sayyidina Abu Bakar kalau nggak salah ya. Itu perintah Allah langsung melalui impian. Di akhir zaman ada dikatain gonggongan anjing. Ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mungkin dia tidak diadamin dulu pas waktu lahir. Ya, makanya kesel sama adan. Ya, padahal adan itu harus dikerasin. Nabi sahabat Nabi yang paling keras suaranya, enak suaranya siapa? Bilal bin Rabah Itu ketika ada Bilal bin Rabah nggak pakai speaker, emang cowok suaranya yang lebih toa. Kayak siapa? Kayak Saprudin suaranya. Om Jai nih, Om Jai. Itu ya. Topik tuh ya. Kencang suaranya. Cuma kalau Pak Topik ada suara speaker nanti ya siap-siap aja konsep. Itu ya. Itu. Ketika dikasih nikmat sehat, ketika ada Allah, panggilan Allah, ibadah malas, maka nikmat tersebut akan menjadi siksa. Ketika diberi harta oleh Subhanahu wa taala, nikmat harta, lihat masjid ya, membutuhkan dana biaya, gak lihat-lihat aja ya. Fakir miskin sombong sama fakir miskin, gak mau menyentuh yatim ya. Mudah-mudahan banyak harta gak ingat sama Allah Subhanahu wa taala, sama yang kecil hartanya gak disyukuri, maka harta tersebut akan menjadi siksa. Ketika ia mati tidak akan selamat ya, tidak akan selamat, akan menjadi siksa. Ada musibah menjadi musibah itu harus dengan sobar. Ketika kita dikasih musibah, ya Allah Subhanahu wa taala kuncinya sobar kalau pengen dapat pahala. Dan ada musibah susah ya, dijadikan Allah Subhanahu wa taala yaitu menjadi nikmat bahagia. Contoh, orang yang diberi musibah tadinya kaya, udah gitu bangkrut ya, bangkrut karena nggak ingat sama Allah. Ketika dia diberi musibah Allah Subhanahu wa taala ya, tadinya banyak hartanya, mobil dia banyak, hartanya banyak, istrinya banyak juga. Oh, amin. Amin juga, istrinya jauh, tapi kalau sama istrinya mah nggak mau. Nggak mau amin. Diam deh. Ya. Ketika banyak harta,
Gak ingat sama Allah. Nah, Allah coba, Allah beri musibah, dicoba dengan Allah Subhanahu wa taala, hartanya bangkrut, usahanya bangkrut. Baru tuh, ya Allah, maafin ya Allah. Ingat ya sama Allah. Ya, saya sewaktu kaya nggak ingat sama Allah. Ya, balikanlah ya Allah kekayaanku, aku pasti akan sedekah, akan bantu masjid yang membuat tempat ibadah. Ingat sama Allah. Ya, ketika yang sama Allah, dia mau berwudu, mau ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, ingat sama Allah. Nah, musibah tersebut menjadi nikmat, menjadi ibadah, menjadi barokah. Ketika orang dan misalkan orang yang tadinya sehat walafiat gak mau ke masjid, dengar adzan juga marah-marah, ya, pokoknya ada taklim, orang pada taklim dia mah, ya cicing pedi mah, ngaji dogwe, gaple, ya cuek-cuek banget. Sama. Awas, hati-hati. Padahal itu nikmat sehat daripada Allah Subhanahu. Suruhnya mah disyukurin, ya, dipakai ibadah, ya sekali-kali lah, ya. Itu ini makan masjid jarang. Itu ada ke masjid pas mati, pengen di depan lagi. Kolatin. Jarang ke masjid, udah mati ke masjid di bawah, pengen di depan lagi. Coba nggak sopan, orang pada berjamaah dia mah tidur. Kata masjid, dari mana aja lu tong? Ya, dulu mah nggak ingat sama saya. Sekarang terakhir loh, nggak sopan lagi. Tuh, ya. Ketika orang dikasih sehat, gak ingat sama Allah, dikasih Allah Subhanahu wa taala sakit. Ya Allah, sakit. Ya Allah. Akhirnya ngomong sama istrinya, "Neng, coba ambilin air." Mau apa? Mau wudu. Ingat tuh sama Allah, sakit. Nah, musibah tersebut menjadi nikmat. Ketika ia dikasih Allah Subhanahu wa taala atau sakit, maka dosanya keluar. Dan ketika orang itu ajalnya datang, tetapi dia terus istighfar kepada Allah, tobat sama Allah sambil sakit, maka dia dikatakan husnul khatimah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, akan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pergunakan nikmat Allah dengan syukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Musibah kita harus dengan sobar. Kuncinya sobar. Insya Allah di balik kesabaran lah hikmah dan barokah. Ya. Dalam kitab Janaiz dikatakan bolehkah ketika ada yang mati kita mengiringi jenazah di depan? Apakah boleh kita mengiring jenazah tapi kita di depan? Kan mengiring mah harusnya mengiring mah kan di belakang, tapi ini di depan. Menurut kitab Janaiz, ya, boleh, ya juzu boleh kita mengiringi jenazah tapi kita di depan, main di belakang. Tapi jangan ditinggalin. Siapa yang kubur? Ya. Bukan jalan. Nah, wajar. Wa an Salim an Abi, diriwayatkan daripada Salim an Abihi, daripada bapaknya Salim radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi, annahu ra'a, bahwasannya Nabi melihat, yaitu ro'an Nabi SAW Abu Bakar dan Abu Bakar wa Umar yang sunnah amamal janazah, berjalan di depan jenazah. Jadi
Siapa tuh Salim melihat Nabi dan Umar dan Abu Bakar ketika ada yang meninggal sahabat Nabi di depan sama Abu Bakar sama Umar. Nah ya, ini Sahih ya Ibnu Hibban dan nyatakan ini memiliki yaitu hadis mursal ya oleh An-Nasai dan sekelompoknya ulama menyatakan sahih. Jadi orang yang mengantarkan jenazah boleh berjalan di depan jenazah ya, di depan maksudnya di depan dan di belakang sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi dan Abu Bakar dan Umar. Faidahnya mengiringi jenazah seharusnya kan dalam suasana yang khidmah. Mengiringi jenazah harusnya kita dalam suasana yang khidmah, penuh dengan kesedihan. Ya, penuh dengan kesedihan. Hening dan tidak mengangkat suara, termasuk tidak mengeraskan suara ketika kita mengiringi jenazah. Maka kalau kita mau jenazah ini kan pakai motor, yang kayak mau demo, gitu ya, nggak boleh. Bahkan suara pun kita harus pelankan, ya, karena ini kan kematian, bukan arak-arakan. Motor jangan digas-gas kayak kita mau apa tadi, nggak boleh. Ya, kecuali ambulan itu tanda doang. Siapa yang meriwayatkan Anqais bin Abad qala kan ashabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'una as-saut indal janaiz wa indal qital wa indal zikr. Dari Uwais bin Abdul bin Abad, beliau berkata para sahabat Rasulullah SAW membenci mengeraskan suara pada saat mengiringi jenazah, ketika berperang dan ketika berzikir di sini ya. Gitu. Jadi ketika juga kalau keras-keras nggak boleh sampai kita puyeng ya. Gitu. Ya. Kalau terlalu mah gitu. Tapi kalau ya biasa-biasa enggak. Karena kita zikir di masjid juga tuh niatnya taklim ya, atau memberitahu kepada yang di belakang dengan memakai mikrofon ya, itu boleh. Yang tidak boleh dulu ketika Nabi berjalan Nabi dengan para sahabat ya, ketika berjalan para sahabat melihat jurang, terus para sahabat itu mengangkat suara sambil zikir, takbir ya, gitu kan, Allahu Akbar, subhanallah gitu. Ketika melihat jurang, Nabi marah ya kepada para sahabat, udah jangan mengeraskan zikir seperti itu, Allah Maha mendengar ya, dan keras-keras. Tapi kalau di masjid itu dikias lagi ya, karena itu mah tujuannya tadi taklim ke yang di belakang. Karena kalau belajar zikir imam diam-diam baik, yang belakang bingung tidur, tinggalin tidur kali ya, gak ada yang zikir ya, jangan gak tengah kita itu. Maka perlu pakai mikrofon ya, speaker ya, biar si makmum dengar dan ngikutin berjamaah kita ketika zikir. Itulah sekelumit daripada janaiz ya. Dan saya akan menyinggung tentang nisfu Sa'ban, boleh? Boleh ya. Yang sekarang berapa nih? 15 menit lagi. 15 menit lagi. Saya ada. Oleh 8. Nah kita nih akan menghadapi nisfu Sa'ban. Nisfu artinya separuh ya. Jadi di bulan itu kan ada 30 hari, separuhnya 15. Dan tanggal 15 nanti nisfu Sa'ban. Karena setiap bulan itu Allah memberikan, pasti salah satunya itu ada apa tuh kelebihan ya, seperti Muharram tanggal 10 Asyura, bulan Rajab tanggal 27. Ini bulan Sa'ban nisfu Sya'ban. Kalau bulan puasa Lailatul Qadar sama nuzulul Quran, 2 double ya.
Jadi di malam nisfu Sya'ban kita ngapain tuh? Tentunya kita ihya itu menghidup-hidupkannya di malam nisfu Sya'ban. Dengan apa? Di sini dijelaskan ya oleh para ulama, tentunya dari Nabi. Ya, dalam kitab Kanjeng aja. Jadi kita sesudah maghrib nih membaca surat Yasin 3 kali. Pertama minta panjang umur. Panjang umur. Panjang umur disertai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintanya begitu. Mintanya panjang umur disertai taat kepada Allah. Ngapain panjang umur tidak taat? Ya, karena sebaik-baiknya umur yang panjang itu umur yang dipakai taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, panjang bisa umurnya 100 tahun, nggak mungkin, tapi jarang. Ya, jarang kita mau paling ya 80, ya saiznya apa paling 90, ya jarang 100, jarang. Ada tapi jarang. Beda zaman dulu. Zaman dulu mah ratusan. Ya, ratusan. Apa yang kita baca? Jadi setelah sholat maghrib nih, pas malam 15-nya itu nisfu Sya'ban, malam Jumat tuh. Kebetulan tuh kita setiap bulan kan ngadain yasinan, ya. Itu Ahlussunnah wal Jamaah identik dengan seperti itu, dengan yasinan, tahlilan, kunutan, siaran, maulidan, rojaban belum ini kan sudah ya. Awas antum enggak Sampai Pak Samson. mau digabungan Saban. Kali. Diborong. Ya. Walaupun sedikit kita ngadain. Jadi pertama kita nanti di malam Jumat nih mengadakan yaitu pembaca surat Yasin. Ya, pertama minta panjang umur, yang kedua dan didapil bala. Didapil tujuannya agar kita dijaga, ditolak daripada mara bahaya, ya, ditolak daripada penyakit bala. Ya. Apalagi sekarang kan isu-isu dunia timur lagi nih. Maknya corona ada. Omikron. Sesudah Omikron nanti politron kali. Ya, itu. Jadi dengan pembaca surat Yasin kita mudah-mudahan ditolak daripada fitnah. Bala kan fitnah sama bala. Ya, fitnah kiamat. Yang ketiga kita membaca surat Yasin mohon istighnai aninas. Ya, mohon sama Allah biar kita merasa hati ini kaya daripada manusia. Ya, jangan ketergantungan kepada manusia. Ya, merasa kaya kita, hati kita daripada manusia. Walaupun kita biasa-biasa saja, tapi kita teguh dalam hati kita merasa kaya daripada manusia. Ya, tidak tergantung kepada manusia. Kalau ada kesusahan dalam segi ekonomi kita, kepada siapa tergantungnya? Pada Allah yang makai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ibadah kepada Allah dan mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 kali itu kita baca surat Yasin sudah maghrib, ya. Dimohon kepada jamaah kumpul kita, ya, makmurkan masjid. Itu. Dan kita niat, nah nanti doanya banyak, ada doanya, ya, situ lengkap doanya, ya, itu. Niatnya kita hadir ke masjid di nisfu Sya'ban itu niatnya ihya'il lail, lailatin min nisfi Sya'ban, niatnya kita menghidupkan malam itu, ya, niatnya menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Karena Rasulullah SAW bersabda, man ahya layalin khamsa wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan beberapa malam, ya,
atau barang siapa yang menghidupkan 5 malam, maka wajabat lahul jannah, wajib tuh orang tersebut masuk surga. Nabi ini keluar daripada mulut Nabi. Nabi tidak pernah bohong. Para rasul itu sidik, ucapannya benar, tidak kasih, tidak bohong. Beda sama kita. Ya kita mah bohong melulu. Balik sama istri kali ya. Oh, sering bohong sama istri kali. Oh. Di mana ayah lama banget itu macet, dan terang. Ternyata Aduh, keluar tol. Pos 2 itu. Itu. Macet di pos 2. Itu. Ya, banyak bohongnya kita. Nabi maka gak dijaga, dimaksum daripada bohong. Kata Nabi, siapa orang yang menghidupkan 5 malam, wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Pertama, Lailatul Tarwiyah, di malam Tarwiyah. Kapan malam Tarwiyah? Tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Tarwiyah itu artinya mimpi. Mimpi siapa yang mimpi? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam agar mencukupi nazarnya. Nadrika, cukupilah nadarmu. Nabi Ibrahim kan nadarnya, kalau saya apa ya? Jadi nadarnya kan ingin, jadi kan Nabi Ibrahim sodakohnya lumayan tuh, ribuan kambing, ratusan uang lah pokoknya, ya. Sehingga para malaikat, ada malaikat yang menyamar aki-aki, nyamar manusia lah datang Nabi Ibrahim, sehingga ini malaikat ajib gitu kan, ajib, hebat banget kata malaikat, wahai kau Ibrahim, kenapa? Itu sodakohmu, masya Allah, sampai malaikat-malaikat yang di langit katanya takjub. Kata Nabi Allah Ibrahim, itu belum seberapa. Seandainya, gitu kan, aku punya anak, diberi anak, terus Allah memerintahkan sama saya untuk disembelih, maka aku akan sembelih, kata Nabi Ibrahim. Itulah keimanan Nabi Ibrahim yang dikatakan adalah Khalilullah, ya. Jadi teguh keimanannya. Termasuk Nabi Ibrahim kan Rasul ulul azmi. Ulul itu kan teguh keimanan. Dia tidak pernah gentar dengan hal apapun. Maka di malam Tarwiyah Nabi Ibrahim mimpi agar menyembelih, mencukupi nazarnya, menyembelih putra Nabi Ismail. Yaitu kita di malam itu kita ihya. Ya, ihyanya mah apa aja, baik baca Quran, baik sholat, tahajud, tapi niat kita ihya, niat menghidupkan di malam itu. Atau sholat berjamaah, Imam Syafi'i bilang dengan sholat berjamaah pun kita asal niat ihya, dapat pahalanya. Itu masuk surga. Nanti kita bisa ngumpul sama Nabi, dan Nabi yang mengatakan. Yang kedua, Lailatul Arafah. Lailah Arafah, malaman Arafah itu malam tanggal berapa? 9 bulan Haji Dzulhijjah. Ketika Nabi Ibrahim beres mimpi kan dibawa ke Arafah saat Nabi Ismail, ya. Sehingga setan terus menggodanya. Ya, diledek sama setan. Ibrahim ngapain kau mah? Ya, masa bapak mau nyembelih anak? Akhirnya dibalang tuh, dilempar, ya. Yang pertama ngoda Siti Hajar, dilempar sama Siti Hajar, istrinya setan itu dilempar. Terus goda lagi Nabi Ismail, dilempar lagi Nabi Ismail. Goda lagi Nabi Ibrahim, dilempar lagi Nabi Ibrahim. Makanya ketika haji kita wajib lempar jumrah ula, uso, akobah. Itu riwayat dari situ ngambilnya. Cuman si A sekarang ada Ka'bahnya tuh si A. Dari mana ngambilnya? Ada nama jumrahnya itu. Ya. Malam Arafah, ya, malam di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, dan kita disunatkan puasa Arafah sama Tarwiyah sama Arafah. Sunah dua hari, ya, atau sehari.
Yang ketiga yang wajib masuk surga orang menghidupkan yaitu di malam nahri, di malam yaitu lebaran adha, lebaran kurban. Ya, lebaran kurban itu sunnah kita dengan niat ihya, datang ke masjid takbir. Dulu mah Mbah Jarwan almarhum takbir Mbah Jarwan. Yang mudanya mah kemana tahu? Kemana lagi? Jagain sapi. Oh jagain sapi, oh jagain sapi. Jagain sapi untuk korban ya. Iya, niat ini ya, jagain sapi. Aman Pak Topek. Topik, ya. Jagain sapi sama itu deh, tapi niatin iya. Ya, khususnya kita disunahkan ketika malam nahar atau lebaran kita sunah membaca takbir, ya, takbir itu. Dan niatin iya. Terus Lailatul Fitri yang keempat, Lailatul Fitri, lebaran fitrah, lebaran fitri. Ya sunnah atau kita mengihyahkan atau menghidupkan daripada Lailatul Fitri. Ini perintah Nabi, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Fitri maka wajib masuk surga. Ya, ketika Idul Fitri kita malamnya itu ke masjid, kumpul di masjid. Apa? Takbir bareng-bareng. Ya. Di kebanyakan ngopi di pos roda. Udah ngopi pulang ke rumah. Ya, tidur. Cuman saya nitip kalau malam fitri jangan sampai kita berhubungan dengan istri. Gak boleh, anaknya mewaris yaitu apa tuh yang kayak idiot. Ya, itu jaga jangan sampai. Ya, kalau kita udah tahu, jangan sampai kita di malam lebaran kita berhubungan dengan istri. Ya, mewaris anaknya idiot, kurang akal. Itu ya, jauhi. Karena di situ sedangkan iya, ya, itu menghidupkan daripada malam fitri, malam Idul Fitri kita dengan membaca takbir. Ya, itu. Walailatul nisfi misambana yang kelima terakhir nih yang Allah atau orang yang menghidupkan di malam nisfu Sa'ban maka wajib masuk surga. Itu. Nanti kita malam Jumat datang ke masjid dari rumah, nawaitu ihya'il lailah min nisfu Sa'ban. Niat saya ya Allah menghidupkan nisfu Sa'ban. Udah kita aja niat. Ya. Insyaallah Allah terima niat kita. Datang ke masjid, ngaji Yasin, zikir, ya. Terus kita berdoa. Karena di malam nisfu Sa'ban itu doanya tidak ditolak katanya. Ya, doanya tidak ditolak. Ada 5 doa yang tidak ditolak oleh Subhanahu wa taala. Pertama, malam Jumat. Itu udah sama malam nisfu Sa'ban dan semalam Jumat. Ada double tuh 2 waktu di situ. Itu dijabah. La turaddu da'wat. Khamsul layali la yuraddu fihi doa. 5 malam yang Allah tidak ditolak, yang Allah tidak tolak di malam tersebut yaitu berdoa. Doa kita tidak ditolak. Ya, di 5 malam itu. Pertama, Lailatul Jumat, malam Jumat. Itu, malam Jumat kita berdoa. Bangun malam-malam. Ya, salat tahajud. Salat tahajud 2 rakaat. Terus hajat, witir. Itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kebutuhan kita. Kemudian yang kedua malam awalul lailatin Rajab. Malam pertama daripada bulan Rajab. Pertama bulan Rajab daripada malaman pertamanya. Kan ada doanya juga tuh. Berdoa kita di malam Rajab itu mustajab, tidak ditolak. Lailatul nisfi min Sa'ban di malam nisfu Sa'ban kita berdoa. Yuk kita panjang umur dan kita mohon dapil bala dan istighna anin nas, merasa kaya daripada manusia. Walilatul idi yang kelima, yang 4 kelima yaitu di malam 2 malam yaitu malam Idul Adha, Idul Fitri kita berdoa. Itulah kulmi tentang
yaitu nisfus Sa'ban. Mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkannya. Kita berkumpul di masjid, niat ihya, niat menghidupkan malam nisfus Sa'ban, dan mudah-mudahan doa-doa kita dijabah, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sedemikian, beli taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Sok Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhal jalali wa ikram bismillah wa liman ya karim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina sahabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syukurin daiwatan ayyukati majidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin jami'al hawli wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tujarna biha jami' sayyidat wa nabi wa darajat tuballighuna biha salawat min jami'il khairati bil hayati wa mamati wa sallallahu wa sallim. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa fana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa fana. Allahumma ja'al qabraha rawdah min riyadil jannah qabraha rawdah. Allahumma ja'al qabraha rawdah min riyadil jannah qabraha min hufariran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa rabbana wa taqabbal ya rabbana lana min sholihin ibad. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu hajatana wa ta'lamu hajatana wa ta'lamu hajatana fa'tina su'alana wa ta'lamu fi nafsina faghfir lana dzunubana. Allahumma insuruka iman basyiru qulubana wa yaqinan shadiqan wa ta'ala ma'ana wa subhanaka illa ma qadadana wa radana bi qadaika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Allahumma salluka salamatan wa fidina afiatan bil jasadi wa zinatan wa barakatan bil rizqi wa tawbatan qabla al-madarahatan wa maghfiratan wa hawin 'alaina bi syakaratil maut wa najatan min wal afwan syab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar warzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min syarri wa su'il khatimah. Wa sallallahu ala khatimah sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Ibadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya benar betul dengan setahun suratul mustaqim suratul ladina amda'alaihim wa lima'udhu alaihim wa alaihim suratul sekian. Bila tadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.